selama 76 tahun Israel yang serang negara-negara sekelilingnya, Palestina of course, dan negara-negara yang lain. Tetapi sekarang the people of the region are fighting back, and this is actually a very big shift. Grab land yang dilakukan, pencaplokan tanah adalah tujuan besar Israel ini. Kalau kita balik ke perang 7 Oktober, pemirsa semuanya, pendengar semuanya, Anda harus paham bahwa perang ini dimulai karena memang kezoliman yang sudah diterima rakyat Palestina tidak mungkin terus diam, karena mereka menerima kezoliman demi kezoliman, pembunuhan demi pembunuhan. Ada 7 Oktober atau tidak ada 7 Oktober, itu Palestina terus dihabisi, tanahnya terus diambil, orangnya terus dipush sampai ke titik mereka nggak bisa lagi melawan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Gelora TV di seluruh Indonesia. Kita sekarang ingin bicara soal update geopolitik ya. Ini kan kondisi dunia saat ini memang tidak menentu, dan kita lihat kemarin misalkan Pak Prabowo di depan Komisi 1 DPR RI, beliau baru saja mengatakan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja, dunia tidak sedang baik-baik saja, karena sekarang itu ada beberapa titik konflik yang masih menyala, yang masih terus berkobar begitu di Eropa, di Timur Tengah terutama, dan sampai sekarang misalkan konflik Palestina Israel itu masuk hampir setahun penuh ya, nanti tanggal 7 Oktober sudah setahun penuh gitu. Jadi sangat penting bagi kita untuk memberikan update kepada seluruh masyarakat Indonesia soal ini, agar kita terus mendapatkan informasi-informasi terbaik di tataran global, masyarakat Indonesia biar mengerti, karena sekarang ini kita akan masuk transisi kekuasaan dan presiden kita sangat konsen terhadap isu-isu Indonesia, terutama di pentas dunia global ya. Di sini udah ada teman saya ini, satu aktivis juga, satu think tank juga, pemikir, anak muda yang banyak berkecimpung di dunia internasional. Beliau asli Palestina. Selamat datang Pak Muslim Imron, Dr. Muslim Imron. Terima kasih. Dari Malaysia? Iya. Oke. Beliau ini sering keliling dunia, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Malaysia, tapi sering keliling untuk memperjuangkan isu Palestina yang merupakan isu penting yang menjadi konsen bagi seluruh masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim. Pak Muslim, thank you. Terima kasih Bapak Tengku. I'm very glad to be here. Saya sangat berterima kasih kepada keluarga Gelora TV for this opportunity to join this podcast. Ya, Anda sehat, Anda bisa berbicara bahasa Indonesia. Insyaallah kita coba. Sedikit-sedikit. Ya, Pak Muslim, ini today war is still raging in Gaza, and there is new front also in Lebanon. What do you think of this escalation? It will be the regional conflict, or what do you think of standing of Iran and others? Okay, a very good day to you and to the audience. The situation in Gaza is not new, but it's very intense, of course, now. And the war that Israel started on the Palestinians did not start a year ago. It started many decades ago. But this is a new phase. This is a new battle, I would say. This morning we saw the news of Yemeni strike on Tel Aviv. Now if we go through recent history, or if we go through the whole history of Israel, it has been attacked by only few of its neighbors, because Israel was always taking initiative, and probably the first country to strike Tel Aviv particularly was Saddam Hussein's Iraq in 1991. But today, as we speak, selama 1 tahun sudah 3 pihak serang Tel Aviv. The Palestinians, of course, Hamas, Jihad Islami, dan lain-lain. Hezbollah baru-baru sebelum berapa hari
mereka serang Tel Aviv. Dan baru-baru pagi tadi Yemen serang Tel Aviv. Of course, few months ago, Iran also launched a strike on several Israeli targets. So we are talking about a very different reality. Selama 76 tahun, Israel yang serang negara-negara sekelilingnya, Palestina of course, dan negara-negara yang lain. Tetapi sekarang, the people of the region are fighting back. And this is actually a very big shift. Walaupun balance of power masih in Israel's favor, tetapi sudah tukar. It's not the same situation like in 1948. In 1948, when Israeli militias backed by Western powers launched their attack on the Palestinians, the Arab countries have just gotten their independence. Countries like Egypt, Iraq, Syria, and others were ill-equipped, ill-trained their armies, and they weren't ready for a war. So Israel easily won that war. Today, as we speak, Israel is unable to defeat Hamas and the Palestinian resistance in Gaza. Gaza is a very small territory, 365 kilometers. Let alone defeat the Lebanese, the Syrians, the Iraqis, the Yemenis, the Iranians, and the rest of the people of the region. So we are looking at a very, very different reality now. Yeah. Kalau kita lihat ya, kan Iran ini kan punya proksi di seluruh Timur Tengah. Dari Yaman ada Houthi, Kataib Syuhada di Suriah, ada di Lebanon ada Hizbullah, ada Jihad Islami dan Hamas di Palestina. As we know that, but as a state, there is no Arabic country will involve in direct war with Israel today after 1 year full-scale invasion to Gaza. But I think there is shifting of war with involving Iran in the region. But after killing of many leaders of Hezbollah, I think what will be impact after pager explosive explosion and new escalation? What the impact for Iran and its proxy? That Israel very scared about that. I have to say that war is not fun, definitely. And for many people who are watching this war, I'm sorry to say it's not a drama series. Ramai suka menonton Netflix dan TV series. This situation in the Middle East is not a drama series, and therefore what is developing and what's happening is not necessarily what the audience is expecting or hoping for. I see in social media especially a lot of people say, okay, the Israelis have bombed in Tehran and killed Ismail Haniyeh. Where is the Iranian strike? Israel has killed hundreds or injured and killed hundreds of Hezbollah members and some Lebanese civilians actually in that pager massacre. Where is the strike on Tel Aviv? Where is the espionage attack of Hezbollah on Israel? This is not a show. This is a war. This is a real war. And therefore, the response does not necessarily have to follow immediately. For warring parties, there are always strategic goals and tactical and operational goals. The strategic goals should always prevail. Kalau kita lihat Israel, one of the biggest mistakes and one of the biggest failures of Israel in this war is that they are not very focused on strategy. They are focused on tactical gains. Hari ini kita mahu kontrol Netzarim ataupun sempadan dengan Mesir. Kita mahu masuk, atau Israel fikir begitu, kita mahu masuk ke Rafah, kita mahu masuk ke Jabalia. Sekarang mereka berdiskusi gimana masuk ke Lebanon, selatan Lebanon, ataupun masuk Syria. But they're not looking at the big picture. They are actually antagonizing the whole region. They are antagonizing the whole world. They are losing their lifeline. Many Western countries are pulling the plug on Israel now. Selama berapa bulan sudah berapa negara Eropa sudah mengiktirafkan negara Palestin sebagai negara berdaulat. Berapa menteri luar negeri Europe
Barat yang selalu sokong Israel, sudah kutuk keras Israel. So they are making some tactical gains in Gaza or Rafah or Jabalia, and now they are trying to get some tactical gains in Lebanon, but they are losing the big picture. Everybody in the region now is willing to strike Israel. Sebelum Oktober 7 gak pernah. Even Hezbollah itself sebelum Oktober 7 had a very complicated calculation, and they weren't willing to strike Israeli or Palestinian occupied towns in the north of Israel like Haifa or Naharia or let alone Tel Aviv. But today, as war is raging, I think it's a very different reality. I don't think, honestly, even though I'm a Palestinian and I'm looking forward for an end, a quick, speedy end of the Israeli genocide in Gaza and occupation of Palestine, but I don't think the warring parties, especially on our side, the supporters of Palestine, should have a quick emotional outlash. Okay, they bombed me here, I'm going to bomb them there. No. Continue to, follow a strategy. The strategy the Palestinians and their allies are adopting is to end Israeli occupation. To me, that is more important than bombing that city or bombing that military site. It's more important than having the large audience who is cheering for either side to enjoy the show. It's more important to see Palestine free and to achieve our strategic goals. Oke. Mungkin pemirsa juga perlu mengetahui bahwa sebenarnya perang di Israel ini tidak akan bisa berlanjut ya kalau tidak ada support yang full dari Amerika Serikat ya. Tidak mungkin ini Israel bisa melangkah sejauh ini, bahkan dia sekarang membuka front baru dengan Lebanon kalau dia tidak disupport full oleh Amerika. Amerika itu sangat keras mensupport, unconditional support, seperti yang dikatakan Presiden Amerika ya. Kita coba lihat misalkan di awal 7 Oktober, Netanyahu itu mengatakan bahwa ada 3 tujuan dia menyerang Gaza itu ya. Ya, tapi harus dipahami juga bahwa perang ini tidak bermula dari 7 Oktober. Ya. 7 Oktober ini hanya respon Hamas yang selama ini sudah akumulasi kezoliman yang diterima oleh masyarakat Palestina secara umum, baik itu di tepi barat atau di jalur Gaza. Itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, puluhan tahun, baru konflik yang tidak berhenti. 7 Oktober itu adalah pembalasan. Karena kita tahu bahwa sebelum 7 Oktober itu Israel sering menghina Al-Aqsa, menistakan Al-Aqsa, membunuh masyarakat sipil. Jadi intinya di Palestina itu ada perang nggak ada perang, masyarakat Palestina itu selalu dibunuh-bunuhin oleh Israel. Karena tujuan mereka adalah genocide. Kita harus mengerti dulu poin ini bahwa banyak yang menganggap ini yang menyerang duluan adalah Hamas. No, itu bukan persoalan 7 Oktober. Persoalan konflik Palestina itu bukan 7 Oktober. Karena ini sudah occupation puluhan tahun, bahkan sejak Israel berdiri tahun 48, itu tanah Palestina direbut-rebutin luar biasa ya. Kita tahu dulu luas Palestina itu, pemirsa semuanya, di awal berdirinya Israel tahun 48 itu luas Palestina adalah 26.000 km ya. Sekarang berapa sisa tanah Palestina? Hanya sisa 6.100 km. Dari 26.000 km jadi 6.100 km. Itu terdiri dari 5.800 km di tepi barat dan 365 km di jalur Gaza. Grab land yang dilakukan, pencaplokan tanah, adalah tujuan besar Israel ini. Kalau kita balik ke perang 7 Oktober, pemirsa semuanya, pendengar semuanya, Anda harus paham bahwa perang ini dimulai karena memang kezoliman yang sudah diterima rakyat Palestina tidak mungkin terus diam, karena mereka menerima kezoliman demi kezoliman, pembunuhan demi pembunuhan. Ada 7 Oktober atau tidak ada 7 Oktober, itu Palestina terus dihabisi, tanahnya terus diambil, orangnya terus dipush sampai ke titik mereka nggak bisa lagi melawan begitu. Makanya terjadilah 7 Oktober. Nah, Netanyahu mengatakan ada 3 dia tujuan dia attack Gaza setelah 7 Oktober. Yang pertama, dismantling Hamas. Dia mau Hamas dihabisi total, tapi sampai sekarang tidak tercapai. Yang kedua, bring back the hostages to hope ya. Jadi dia ingin bawa pulang semua tawanan-tawanan perang sekarang yang ada di
tangan Hamas. Kita tahu bahwa dari 280 orang yang diculik Hamas tanggal 7 Oktober, itu baru dilepas hanya 105 orang itu tahun lalu ketika terjadi pertukaran tawanan. Artinya di tangan Hamas sekarang itu masih ada sekitar 100 lebih ya, 160-170 orang tawanan Israel masih ada di dalam Gaza. Cuman ketika terjadi pengeboman, banyak orang Israel ini mati karena bukan Hamas, tapi dibunuh sendiri oleh tentara Israel dengan pengeboman yang sporadis. Jadi ini yang terjadi. Jadi sekarang itu kalau kita lihat, dari 170 dan 160 hostages yang ada di Gaza, mungkin sisanya hanya sekitar 120, karena sisanya sudah pada mati dibom oleh Israel sendiri. Jadi pertanyaannya, bagaimana apakah Hamas melakukan 7 Oktober salah? Tidak, karena memang akumulasi kezoliman yang dia terima. Ini biar memperlurus pandangan masyarakat Indonesia soal ini ya. Kemudian yang terakhir, faktor ketiga kenapa dia attack Gaza itu adalah Israel ingin menguasai jalur Gaza. Post-war ini ada new government di Gaza yang tidak lagi diatur oleh Hamas. Jadi first, dismantling Hamas is totally failed. Kedua, bring back the hostages to home, ini totally failed karena sampai sekarang nggak ada yang balik, bahkan ada yang balik tapi mayat yang balik. Yang ketiga itu govern Gaza with new government yang akan nanti diatur oleh Israel. Jadi tiga-tiganya ini nggak tercapai. Makanya untuk negara sekelas Israel yang disupport Amerika dengan dana terbatas, dengan senjata terbatas, tiga ini tidak bisa dicapai. Maka bisa kita katakan bahwa Israel sebenarnya tidak mendapatkan apa-apa dari perang ini kecuali ekonominya yang runtuh, negaranya yang kacau, orang demo ke Netanyahu tiap hari, dan itu adalah pukulan terbesar ke Israel. Kemudian ada pukulan lebih besar lagi, yaitu kekalahan Israel di tingkat diplomasi. Sekarang itu banyak negara pro-Palestina, banyak negara vote in UN pro-Palestina, dan bahkan minggu lalu, last week itu ada voting juga, dan semakin banyak negara yang mensupport Palestina dan mengatakan resolusi PBB agar Israel segera withdraw from all Palestinian occupation.